Ini, saya mau ngomong soal Kamila, calon menantu De Ambar. Kalau Mbak Marta mau ngomongin masalah perempuan itu bukan urusan saya lagi, Mbak. Saya tuh lagi sibuk. Nggak mau bicara yang nggak penting. Tunggu. Jangan ditutup. Saya belum selesai bicara. Saya punya informasi soal Kamila. Soal calon menantu kamu itu. Kenapa lagi sih, Mbak? Kamila itu Keterlaluan kamu. Keterlaluan. Kok tega sekali kamu minta Fadil untuk menikah dengan Alena? Di mana pikiran kamu? Dan bagaimana perasaan Kamila? Tapi Bu, ini semua kan demi Alena. Kalau Alena bisa ditanya, coba kamu tanya sama dia. Mau dia nikah sama Fadil dan mengorbankan Kamila? Ibu Tini yang sabar ya. Ibu harus kontrol emosi ibu. Semua ini kan bisa kita bicarakan baik-baik, Bu. Yang Alena inginkan itu hanya Taufan. Tidak ada yang lain kecuali Taufan. Taufan tidak bisa digantikan dengan siapapun, sekalipun dengan saudara kembarnya sendiri. Tapi yang paling penting kan jiwa Alena terselamatkan, Bu. Perkara Alena nanti tidak mau, kan pernikahan itu bisa dibatalkan. Ternyata pikiran kamu pendek sekali. Kalau kamu tetap mau menikahkan Fadil dengan Alena, ibu akan pergi dari rumah kamu. Riz, kamu yang sabar ya. Mungkin ibu lagi emosi dan kamu gak perlu ngejawab omongan ibu. Mbak, minta chocolate cake-nya 2. Sama itu, strawberry cake-nya 3. Ya, udah. Berapa ya, Mbak? Sebentar ya, Bu. Kamu? Tante Marta? Oh, sekarang kamu jadi kasir di sini. Kalau sebelumnya kamu jadi waitress, sekarang kamu jadi kasir. Nggak ada peningkatan ya? Kamu terus aja jadi suruh orang. Kenapa, Kamila? Fadil udah nggak mau biayain hidup kamu ya? Dia udah sadar kalau kamu itu kebanyakan mintanya. Makanya kalau jadi perempuan itu jangan banyak menuntut. Apalagi belum jadi apa-apa. Ya lama-lama laki juga jadi enak dong sama kamu. Semuanya jadi 60.000, Tante. Gak jadi. Saya nggak jadi beli kue. Mana bisa saya makan sambil ingat muka kamu itu. Makin enak saya tahu. Kenapa sih Mama kayak jutek kayak gitu? Kamu tahu nggak Mama ketemu siapa di dalam? Siapa? Perempuan yang nggak punya harga diri. Sekarang dia jadi kasir di toko kue itu. Perempuan yang gak punya harga diri. Siapa sih? Siapa lagi perempuan yang nggak punya harga diri kalau bukan Kamila? Kamila. Kamila kerja di toko kue itu? Iya. No. Edo mau kemana? Edo, tunggu Edo. Edo, kembali Edo. Ternyata lo kerja di sini. Bener keluarga Fadil ngusir lo. Dok, tolong jangan bikin keributan di sini. Jawab pertanyaan gua. Keluarga Fadil ngusir lo. Bener. Edo, ngapain kamu ketemuin dia? Pulang. Mama. Edo belum selesai ngomong. Bentar. Edo, tahu malu dikit dong. Ngapain kamu peduli sama perempuan itu? Mama nggak mau kamu terpengaruh dia. Mama, tunggu bentar, Ma. Apalagi yang kamu tunggu, Edo? Perempuan itu nggak pantas kamu deketin. Lihat tuh,
Perutnya makin buncit. Nggak ada lagi suaminya. Ya, gitulah risikonya kalau hamil di luar nikah. Nggak tahu siapa yang melakukannya. Mama tuh apa-apaan sih? Heh, Kamila. Kenapa kamu tunduk? Malu ya? Ah, saya juga malu bisa kenal perempuan sama kamu yang hina. Maaf Tante. Edo, kalau nggak keberatan silakan Tante dan Edo pulang aja. Pakai ngusir segala. Emang saya mau pulang. Udah, yuk. Ayo, Edo. Udah. Ayo. Tolong ya Kamila. Ini hari pertama kamu kerja di sini. Jadi saya harap kamu tidak bikin masalah di sini. Apalagi bikin malu toko ini. Bu, saya minta maaf ya Bu. Ingat ya, pelanggan adalah raja. Jadi kenyamanan mereka adalah hal yang paling penting. Kalau ada urusan pribadi, tolong selesaikan di luar. Jangan bikin ribut di toko ini. Ngerti kamu? Saya mengerti Bu. Ya udah, jangan ulangin lagi ya. Iya Bu. Halo, De Ambar. Ini, saya mau ngomong soal Kamila, calon menantu De Ambar. Kalau Mbak Marta mau ngomongin masalah perempuan itu bukan urusan saya lagi, Mbak. Saya tuh lagi sibuk. Nggak mau bicara yang nggak penting. Tunggu. Jangan ditutup. Saya belum selesai bicara. Saya punya informasi soal Kamila. Soal calon menantu kamu itu. Kenapa lagi sih, Mbak? Kamila itu, dia sengaja pamer sama orang-orang. Kalau dia itu hamil di luar nikah. Dia ingin mempermalukan keluarga Renaldi di depan umum, De Ambar. Kamu tuh nggak tahu? Atau pura-pura bodoh? Kamila itu sudah beralih profesi. Dia sekarang menjadi kasir toko kue. Cukup, Ma. Halo? Mbak? Mbak, halo? Sih? Hidup! Kamu tuh nggak sopan sih sama orang tua? Udah deh, Ma. Jangan jelek-jelekin Kamila lagi. Kenapa sih? Kenapa kamu bela-bela Kamila? Oh, jangan-jangan kamu masih suka sama Kamila ya? Jawab, Edo! Edo, jawab dong. Jangan diam aja. Papa dengar Mama habis telepon. Siapa yang telepon, Ma? Kok sampai bengong begitu? Mbak Marta apa telepon? Mbak Marta. Mau ngapain lagi sih dia? Ya, dia cuma mau ngomongin masalah Indi sama Edo. Nggak penting lah, Pak. Oh ya, Fadil mana? Enggak. Papa sama Fadil nggak boleh tahu Kamila ada di mana. Aku yakin Kamila mampu menjalani hidupnya tanpa Fadil. Dia mampu, dia kuat, dia tidak serapuh Alena. Bukan gitu loh, Ma. Tapi Mama nggak perlu ngomong sama Tante Ambar kalau Kamila tuh udah kerja di toko kue. Kenapa? Biarin aja mereka malu. Masa keluarga Renaldi yang terhormat punya calon menantu kerja di toko kue? Malu-maluin. Ya percuma juga, Ma. Mereka tuh juga gak akan peduli. Kamila tuh udah gak tinggal di rumah itu lagi. Maksud kamu? Kamila tuh udah diusir dari sana, Ma. Hah? Diusir? Iya. Seneng ya, Ma. Akhirnya orang yang Mama benci dilempar juga sama keluarga Fadil. Bagus dong, akhirnya mereka sadar kalau mereka itu punya calon menantu yang gak punya mutu. Untung mereka sadar. Tapi kenapa baru sekarang ya, gak dari dulu-dulu? Mama tuh gak sadar ya. Kalau Mama bilang sama mereka,
Itu sama aja artinya Mama setuju kalau Kamila tuh bakal balik lagi ke rumah itu. Mama mau Kamila hidup enak lagi? Hah?